Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma jamaah salat subuh rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, berbahagia sekali di pagi hari ini kita bisa menjalankan amal ibadah salat fajar, salat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, Al-Qisah, singkat cerita, ada salah satu sahabat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasul mewasiatkan untuk sahabat yang masih muda yang bernama Hamzah untuk dijadikan panglima perang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wafat, kemudian Hamzah berangkatlah perang diantarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menuntun kuda yang ditunggangi oleh Hamzah pun tak enak hati, kemudian menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Amirul Mukminin, biarkan saya yang berjalan, engkau yang duduk di atas." Berulang kali Hamzah memohon kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk yang duduk di atas kuda. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Hamzah, saya tidak bisa ikut berperang bersamamu karena umurku yang sudah tua, jasadku yang sudah lemah. Maka walaupun saya tidak bisa ikut perang bersamamu, tapi izinkan juga saya untuk mengantarkanmu. Biarkan debu-debu yang berterbangan, yang diinjak oleh kuda-kuda itu menjadi saksi bahwa saya juga ikut bersamamu, mengantarkanmu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Itu kata Abu Bakar As-Siddiq, sang khalifah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seandainya imannya penduduk Madinah saat itu ditimbang dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak bisa terkalahkan timbangan beratnya imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau kemudian rendah hati mau menuntun mengantarkan Hamzah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang kita bisa ambil, saudaraku sekalian, dari kisah singkat ini? Seorang yang sudah sepuh tapi dia masih mau bergerak, dia masih mau mempunyai semangat yang tinggi untuk mengantarkan anak-anaknya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita memahami, ketika kita dengan kelemahan jasad kita mungkin yang sudah semakin tua, tapi dengan kelemahan jasad itu kita masih mau jalan menuju ke masjid. Seolah-olah kita berkata kepada anak-anak kita, "Nak, bapakmu ini nak sudah tua nak, jasadnya sudah rapuh, kadang-kadang untuk duduk pun masih sudah sulit, bangun dari sujud pun masih sudah sulit sekali. Tapi nak, saya, ayahmu ini, bapakmu ini mau jalan berjamaah menuju ke masjid." Orang tua Bapak Ibu sekalian, coba kita fahami, ketika kita walaupun sudah tua,
kemudian kita masih mau berduduk-duduk lama di masjid untuk mendengarkan majelis ilmu, untuk mendengarkan kajian, seolah-olah kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nak, walaupun bapakmu ini sudah tua, nak, kalau untuk duduk saja masih sudah kesemutan, tidak bisa duduk lama, dan rungguh rasanya berat sekali untuk duduk lama di sebuah majelis. Tapi nak, saya masih usahakan untuk bisa datang ke majelis ilmu, untuk mendengarkan, walaupun mungkin ilmu pun tak masuk, karena keterbatasan sudah akal pikiran, karena orang sudah tua. Tapi dia mau masih datang, mau masih hadir, karena dia tahu keberkahan dari majelis ilmu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang tua Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sepuh masih memberikan contoh semangat kepada anak-anak muda untuk duduk, untuk berangkat berjuang di jalan Allah. Insya Allah saudaraku sekalian, bapak ibu walaupun sudah sepuh tapi punya semangat yang tinggi untuk jamaah di masjid, untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah menjadi sebuah contoh tauladan kebaikan yang insya Allah juga akan meredakan amarah Allah ketika sudah banyak kemaksiatan yang ada di bumi ini. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kepada bapak ibu sekalian yang mungkin secara fisik sudah berat, tapi insya Allah semuanya akan bernilai ibadah, apalagi kalau kita diniatkan karena Allah ingin memberikan contoh-contoh kebaikan kepada anak-anak kita sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam kegiatan Amalia Subuh Berkah dengan tema menjemput berkah, menjalin ukhuwah. Kenapa kita pilih pagi hari? Karena Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ini doa Rasulullah SAW. Jadi di waktu pagi penuh dengan keberkahan. Makanya sungguh sangat rugi sekali kalau kita punya masih kekuatan, kemudian kita biasakan pagi hari kita tidur terlelap. Saatnya Allah curahkan keberkahan di muka bumi, tapi kemudian kita masih terlelap. Sungguh sangat rugi sekali saudaraku sekalian. Padahal Rasulullah pun berdoa, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ketika Rasulullah sudah mendoakan, kenapa kemudian kita tidak mau menjemput keberkahan itu? Kita masih enggan hati untuk menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, di waktu yang singkat ini kami mengajak, mari jemput keberkahan Allah itu di pagi hari. Usahakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita akan merasakan hikmah yang begitu besar kalau kita sudah terbiasa untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kenapa dengan menjemput berkah kemudian kita bisa menjalin ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Mungkin seharian kita kurang bertemu dengan tetangga kita, dengan teman kita, tapi insya Allah dengan kita sholat berjamaah, maka kita akan bertemu dengan saudara-saudara yang mungkin seharian kita tidak bertemu dengan dia. Kita bisa tahu kondisinya, sehatkah, sakitkah, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, dengan jamaah itu, insya Allah, persaudaraan di antara kita. Jadi di kultum yang singkat ini kami berpesan kepada terutama pribadi kami. Yang pertama, usia tak menjadi alasan kita untuk berjuang di jalan Allah. Berjuanglah sesuai dengan seandainya umur sudah menjadi keterbatasan kita, tapi minimal kita bisa menjadi orang tua yang menjadi contoh-contoh kebaikan kepada anak-anak kita. Sungguh amat besar murka Allah kepada orang tua, tapi masih sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan di dunia. Itu besar kemurkaan Allah. Oleh karena itulah yang pertama saudaraku sekalian, pesan kami, mari sebagai orang tua kita berikan contoh-contoh kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjemput
menjemput keberkahan Allah di pagi hari. Usahakan jemput keberkahan itu. Rasulullah pun sudah mendoakan kepada kita umatnya yang bisa di waktu paginya menjemput keberkahan itu. Kemudian saudaraku sekalian, insya Allah semoga dengan jamaah persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Kita bisa mengetahui satu sama lain dan bisa saling ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Demikian kultum yang singkat ini, semoga yang singkat ini bermanfaat. Sebelum ditutup, kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari pengurus PKM yang telah membantu kami menyebarkan undangan, menyebarkan kupon dan lain sebagainya, memasang semua peralatan yang ada. Kemudian juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh donatur yang ikut membantu kegiatan di pagi hari ini. Alhamdulillah, di antara jamaah kita ada yang bantu minyak, ada yang bantu telur, ada yang bantu dana dan lain sebagainya. Semoga amal dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan. Dan yang terakhir kali adalah syukuri apapun yang kita terima di pagi hari ini. Jangan pernah mengkufuri nikmat itu. Karena insya Allah dengan syukur itu maka mungkin hari ini kita mendapatkan sedikit, insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan yang lebih banyak daripada hari ini. Kuncinya di rasa syukur itu. Oleh karena itulah jangan pernah mencerca, menghina apapun yang kita terima pada hari ini. Insya Allah semoga dengan rasa syukur yang mendalam di hati kita, Allah akan lebih mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.